Halo Sobat WG, masih ingat dengan kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke lokasi IKN dan ngobrol bareng dengan pekerja di kantin pekerja? Yap, bangunan itu dibangun oleh WG menggunakan teknologi modular. Mau tahu seperti apa lebih lanjutnya? Beberapa waktu lalu, tim podcast Wika Gedung telah berhasil mewawancarai beberapa narasumber dan juga telah mengkompil seluruh informasi terkait IKN dan juga modular. Seperti apa serunya ngobrol-ngobrol kita kali ini? Yuk, simak sampai tuntas. Bukan hanya membangun hunian pekerja konstruksi sebanyak 22 tower, tetapi ada juga beberapa fasilitas pendukung HPK seperti kantor, klinik, tempat ibadah, toko, kantin, dan ruang serbaguna agar bisa dipakai selama proses pembangunan IKN. Wika Gedung mendapatkan kontrak pekerjaan konstruksi rancang bangun, ya, jadi merancang dan membangun, design and build. Kontrak yang sudah kita dapatkan saat ini adalah rancang bangun hunian pekerja konstruksi. Ya. Ini adalah hunian pekerja konstruksi yang kerjanya adalah kita membangun untuk pekerja konstruksi yang akan membangun di seluruh IKN ini, kurang lebih huniannya sekitar 16.000 orang yang akan ditampung di hunian ini. Dan ini sudah selesai ya Pak ya? Sudah selesai, jadi pekerjaan kemarin itu kita rencanakan 145 hari, di mana kita sudah selesai di tanggal 20 Januari 2023. Konstruksi yang kita pakai untuk membangun hunian pekerja konstruksi di Mas Fajar itu menggunakan modular. Yes. Itu sudah sangat paham ya, modular itu salah satu backward bisnisnya Wika Gedung atau salah satu produknya Wika Gedung. Modul-modul seperti yang kita bangun untuk beberapa rumah sakit COVID, terakhir untuk pit building sirkuit Mandalika. Dan ini kita gunakan juga konsepnya untuk membangun hunian pekerja konstruksi. Hunian pekerjaan konstruksi dikonsepkan adalah hunian semi permanen, ya. Tetapi struktur bangunannya adalah struktur bangunan permanen sebenarnya. Nah, kenapa semi permanennya itu karena nanti bisa ditransformasi fungsi dari hunian itu sendiri, ya, maupun dari gedung itu sendiri. Tantangan tadi adalah bagaimana membawa material ini, modular ini, ke lokasi IKN. Tepat waktu, tidak cacat, rusak di jalan. Apa logistiknya, konsep logistik pelaksanaan dari pabrik di Cilengsi, ya, kami harus seperti apa supaya sampai di IKN tepat waktu. Ya, betul. Jadi untuk proyek hunian pekerja konstruksi adalah proyek pertama kali di area IKN, sehingga kita dengan kontur tanah atau kontur bangunan yang tanahnya memang bergunung-gunung, ya, sehingga kita juga perlu tantangan dan pencapaian alat berat ke lokasi juga membutuhkan effort kerja yang sangat tinggi. Dan berapa total pekerja yang mengerjakan itu Pak? Untuk pekerja kemarin kita melaksanakan sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Sampai 1.500 orang. itu semua dari Pulau Jawa ya? Dari Pulau Jawa. Tidak, ada sebagian juga yang di sini. Jadi kita ada dari lokal juga sekitar 10 sampai 20%. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada Betul. di sekitar ya Pak ya? Betul.
agak sedikit berbeda. Di Mandalika itu kita sistemnya WGF ya, tapi di sini kita menggunakan median sehingga lebih cepat pengerjaannya. Ya. Jadi menggunakan median sehingga dia tidak ditumpuk double, ya, Jadi hanya satu median saja, dia pengerjaannya lebih cepat daripada tapi kekuatan tetap sama ya, kekuatan kita bisa sampai dengan 5 lantai. Jadi ada pengertian yang mungkin saya harus jelaskan, pengertian antara prefab dan modular gitu ya. Karena antara prefab dan modular ini sering terjadi salah arti atau salah paham. Nah, kalau prefab itu kita membuat komponen-komponen part ya. Jadi kita dalam suatu bangunan ada kolom, balok, plat. Nah, masing-masing kita produksi. Kemudian ke lapangannya kita bawa, lalu kita semblai. Di lapangan itu kita sambung gitu ya, kita join, kita connection. Nah, itu menjadi suatu kesatuan. Nah, kalau modular ini adalah prefab atau part-part yang sudah jadi tapi sudah dibuat di workshop. Ya, sudah dibuat. Jadi kolom baloknya sudah terangkai gitu. Kalau kolom sudah terangkai dan dudukan platnya sudah terangkai. Nah, yang sudah terangkai itu dibawa ke lapangan. Kalau untuk modular WG kita memang menggunakan frame itu dengan baja ya. Kita dengan rangka baja. Pertimbangannya waktu itu ya kita desain memang adalah untuk satu durability-nya ya. Jadi yang tahan cuaca, tahan rayap, tahan lumut dan sebagainya, itu kita gunakan baja frame-nya. Tapi baja ini pun kita pilih dengan siku kah, dengan hollow atau dengan plat. Nah, kita akhirnya memilih plat dengan plat itu SS400, artinya dia bisa menahan force-nya itu sampai 400 ya megapascal. Jadi SS400 itu sebenarnya plat kapal tuh. Memang kalau bisnis modular ini kita harus terus mencari inovasi ya, karena ini kan suatu tantangan lah ya, bagaimana menciptakan metode kerja atau teknologi bangunan yang lebih efisien gitu ya. Nah, jadi modular WGF itu artinya modular flat pack. F-nya itu flat pack sudah. Itu cara kemas sebenarnya. Cara mengemasnya itu kita modular yang udah kita buat, kita packing di dalam suatu kemasan yang flat. Nah, itu jadi secara merek gitu ya. Jadi tujuannya adalah kalau modular WGF tadi masih menginstalnya masih memerlukan mobil crane minimal itu 15 ton lah ya gitu ya untuk menyusun, dan kekuatannya kita desain sampai 5 lantai sebenarnya. HPK IKN kemarin 4 lantai ya. Modular lah itunya dari komponen strukturnya ya. Jadi kalau kita tadi pakai plat baja SS400, kemudian kalau modular LED ini dengan baja ringan lantai. Nah, kalau modular LED ini memang masih satu lantai karena menggunakan baja ringan, cuman kelebihannya adalah di modular LED ini tidak memerlukan alat berat dalam pemasangannya. Jadi cukup dengan tenaga manusia dia. Hunian pekerja konstruksi sudah berdiri, lokasi IKN pun sudah menunjukkan geliat pembangunan di beberapa sektor. Target pemindahan dimulai pada tahun 2024 yang ditandai dengan upacara 17 Agustus di lingkungan Istana IKN. Baik Sobat WG, demikian ngobrol-ngobrol kita di episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen supaya kita bisa memberikan informasi tentang perkembangan dunia konstruksi. Karena di setiap pembangunan ada cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!